Dalam surat itu berisi tentang saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat, amin. Oke, di sini aku ngebahas kisah seorang ibu. Ini tuh biasanya kalau sekarang itu kebanyakan seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, tapi ini seorang ibu yang tega mengurung anaknya selama 25 tahun. Oke guys, sebelum aku lanjut ke kisahnya, kalian wajib banget dong subscribe channel ini, like jika kalian suka, komen di kolom komentar cerita apa lagi yang harus aku ceritakan ke kalian, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Oke guys, stay tune di video aku dan tonton sampai akhir video. Oke. Nama panjang dari Blanche Monnier ini adalah Mademoiselle Blanche Monnier. Ini tercatat dalam sejarah kelam perjalanan hidup manusia gara-gara sang ibu tidak merestuinya untuk menikah dengan pria yang ia cintai. Monnier ini dikurung oleh ibunya di kamar selama 25 tahun di kamar yang gelap, terus ruangannya sempit gitu. Gak kebayang sih. Blanche Monnier ini sebelumnya dikenal sebagai perempuan sosialita yang memiliki parasnya begitu cantik. Cantik dong. Dia merupakan keturunan dari keluarga yang sangat dihormati. Sebelumnya Monnier hidup baik-baik saja, tapi kehidupan bahagianya Monnier ini berubah drastis sejak gadis cantik dari abad 18 ini jatuh cinta kepada seorang pria. Tapi sayangnya Monnier ini dianggap jatuh cinta pada orang yang salah oleh sang ibu. Ternyata Monnier ini menyukai seseorang pengacara tua yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Tak hanya itu guys, sampai di sana bahkan Monnier nekat untuk menikah dengan pria tersebut. Ibunya sangat menentang keinginan putrinya. Ia menggunakan segala cara untuk menghalangi niat keduanya itu untuk menikah. Why? Wajar dong kalau kita jatuh cinta sama orang, itu kan harus direstui gitu. Tapi kalau emang ibunya tahu si pria itu emang gak bener gitu, itu kan emang harus dikasih duduk bicara baik-baik gitu, gak usah dikurung seperti ini gitu loh, kasihan, itu juga anak kamu sendiri gitu, kenapa harus setega itu dikurung selama 25 tahun, dimana hati nuraninya gitu loh. Dianggap keras kepala oleh sang ibu, pada akhirnya Blanche ini tetap dikurung dalam ruangan yang sempit dan gelap di kamar itu. Ia dianggap menghilang dari Paris. Teman-temannya tidak ada yang tahu di mana keberadaan Blanche Monnier ini. Sang ibu dan kakak laki-lakinya hanya berduka atas hilangnya Blanche Monnier ini. Dia itu kayak dianggap sudah meninggal gitu sama ibunya. Namun mereka tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasanya, seperti tidak ada apa-apa gitu. Tega sekali dirimu. Blanche Monnier ini seolah dilupakan oleh sang ibu, bahkan hingga bertahun-tahun Blanche sama sekali tidak dikeluarkan dari ruangan tersebut. Ternyata selama Blanche hidup dari makanan-makanan sisa yang diberikan oleh ibunya, selama 25 tahun perempuan tersebut tidak keluar dari ruangan tersebut. Alhasil ia pun harus membuang kotoran dalam ruangan sempit yang berada di loteng. Tak mandi dan berkubang dalam kotorannya sendiri selama puluhan tahun. Bayangkan guys, gimana kejadiannya perempuan yang berada di tempat kotor selama 25 tahun, baunya seperti apa. Kita sehari aja tidak mandi udah baunya apek banget, tapi ini selama 25 tahun itu tanpa mandi, terus buang kotoran di tempat itu. Ia bahkan tak pernah terkena matahari sedikit pun. Kasus ini baru tercium dunia luar
Setelah kantor kejaksaan mendapat surat kaleng, tepatnya tanggal 23 Mei 1901, tak ada nama atau identitas si pengirim, namun dalam surat tersebut tertulis bahwa ada kejadian serius yang terjadi di rumah Madam Monir. Ini harus diselidiki. Intinya surat tersebut memberitahukan bahwa ada seseorang yang dikurung di loteng dengan kondisi sangat menyedihkan selama puluhan tahun. Dalam surat itu berisi tentang saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya membicarakan tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madam Monir. Dia kelaparan dan masih hidup di kasur busuk selama 25 tahun, hidup dengan kotorannya sendiri. Sejak mendapat surat tersebut, si petugas kejaksaan kaget dan memutuskan untuk menginvestigasi rumah Madam Monir. Tak peduli bagaimanapun reputasinya, sekelompok petugas jaksa langsung memeriksa rumah Madam Monir dan menemukan ruangan yang pintunya digembok. Mereka pun membuka pintu tersebut dan langsung menemui bau busuk di ruangan itu. Iyalah, itu selama 25 tahun buang kotorannya di tempat itu, tidak mandi. Mereka membongkar jendela ruangan itu tanpa seonggo tulang hidup tengah terbaring lemah di tempat tidurnya yang dipenuhi dengan kotorannya sendiri. Dia adalah Belenci yang kala itu sudah berumur 50 tahun. Ia ditemukan dalam keadaan setengah telanjang, kurus, kering, rambutnya panjang, tidak terurus, berantakan. Dikurung dan masih terawat, terus diurus sama ibunya, itu masih mending. Tapi ini kayak dibiarin aja gitu. Why gitu loh. Apa sebenci itu gitu sama anaknya? Gak gitu juga jadi seorang ibu kan. Saat itu juga Nyonya Monir diringkus dan dijebloskan ke penjara. Ia mengakui semua perbuatan kriminal tidak manusiawi terhadap putrinya sendiri. 15 hari setelah dijebloskan ke penjara, Nyonya Monir dilaporkan meninggal dunia. Itu perbuatannya sendiri. Itu apa ya, biasanya kalau sekarang itu kebanyakan seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, tapi ini seorang ibu yang apa ya, tega mengurung anaknya selama 25 tahun. Gak heran sih anak bilang, why gitu, kenapa aku dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kenapa aku tidak dibunuh saja saat aku masih di dalam perut, atau saat aku masih bayi, kenapa tidak dibunuh saja gitu. Kenapa kalau sudah besar gitu terus diperlakukan seperti hewan gitu, dikurung selama 25 tahun. Itu mana hati nuraninya gitu loh sebagai seorang ibu. Gak hanya anak saja yang meminta maaf kepada ibunya kalau punya kesalahan, tapi justru ibu juga meminta maaf kepada anaknya jika ibu membuat kesalahan terhadap anaknya. Oke guys, mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua seorang ibu gitu. Ini tuh kebanyakan gitu di berita-berita, apalagi di Indonesia. Meskipun sekarang ini masih ada gitu ibu yang tega membunuh gitu, membunuh anaknya terus menyiksa anaknya, itu masih banyak sih. Itu kenapa gitu loh. Di mana hati nuraninya? Di mana hati nuraninya gitu loh. Pikirkan, itu anakmu sendiri, kamu yang melahirkan sendiri, kamu yang mengandung sendiri, susah-susah sendiri. Itu kenapa harus disiksa terus dibunuh gitu? Apa salahnya gitu? Oke guys, sudah dulu videonya tentang kisah Belenci Monir ini. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua, dan semoga kalian tetap enjoy di video aku. Semoga kalian tidak bosan juga mendengar kisah-kisah yang aku ceritakan ke kalian. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.